Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Miji Teknik. Dalam video saya kali ini saya akan memperbaiki mesin cuci merek Panasonic 7 kilo. Jadi mesin cuci ini rusak. Jadi kita coba cek apa kerusakannya. Nah, dia kalau diputar penggilingnya, kalau pencucinya kita hidupin, dia hanya berdengung seperti ini. Hanya bunyi dengung, tidak berputar. Kemudian kalau pengeringnya kita putar, tidak sama sekali, tidak ada putaran. Jadi tidak ada putaran sama sekali. Jadi untuk masalah seperti ini, pertama yang harus kita periksa adalah dinamonya dulu. Kalau ininya nanti dia di belakangan. Kita cek dulu dinamonya, apakah dinamonya bagus atau tidak. Oke, jadi cara lebih mudahnya dan lebih cepat di sini kita cek dulu mesinnya. Kita cek dulu dinamonya. Pertama kita cek dulu dinamo pencucinya, penggilingnya. Ini kabelnya ada 3. Nah, ini boleh kita putus, nanti kita sambungkan lagi. Kita hanya mengecek apakah dia bagus atau tidak. Kalau dia tidak bagus, berarti kita harus bongkar semua dan mengganti dinamonya. Ini kita cek. Jadi langsung saja kita ceknya menggunakan tang ampere ya. Kita menggunakan multitester. Apakah dinamonya masih bagus? Jadi kita coba cek dulu menggunakan tang ampere seperti ini. Kita posisikan di ohm. Ini kita posisikan di ohm. Kemudian kita cek satu persatu kabelnya. Nah, itu nampak angkanya ada angka 4. Di tang ampere ini kita coba hubungkan konektornya. Kalau dia ada suara berarti tang ampernya berfungsi. Nah, 3 kabel ini kita coba tes satu persatu apakah ada nilai hambatannya. Nah, seperti ini kita coba. Yang biru sama kuning hambatannya ada 33. Yang merah dan kuning juga 33, dan merah ke biru nilainya lebih besar 55 gitu. Nah, dari sini pun bisa kita tentukan yang mana ke listrik, yang mana ke kapasitor apabila kita ingin ngetes secara langsung. Itu sudah ada di video sebelumnya. Nah, ini mesin penggilingnya ternyata masih bagus, masih ada kemungkinan bagus, tapi kita tidak tahu bagaimana kekuatan putarannya, tapi dia masih berputar kalau dites secara langsung. Kemudian kita coba dinamo pengeringnya. Kita coba tes dinamo pengeringnya. Nah, ini dinamo pengeringnya ternyata sudah putus memang dia. Ini dinamo pengeringnya, kita tes. Oke, perhatikan ini ada angka 4-nya. Kita coba yang merah. Ini kan kabel setiap dinamo motor ini ada 3 deh. Hijau dan merah. Tidak ada nilai. Kemudian hijau dan biru tidak ada nilai juga. Dan biru ke merah juga tidak ada. Berarti mesin pengeringnya rusak, jim.
jadi harus diganti. Kemudian yang lainnya yang harus kita periksa lagi, ini ya karetnya, ini karet pembuang air ini dia sudah dirombak, tidak bawaan lagi, jadi dia terbuka terus nih airnya. Jadi seharusnya pemasangannya ini bukan seperti ini. Kita buka. Nah, sebenarnya dia di sini ikatannya seperti ini dia. Karena putaran di atas dia tidak ada lagi, jadi dia tidak sampai, makanya dia dilangsungkan. Nah, sekarang kita sudah tahu kerusakan mesin ini itu hanya 50% saja. Ini gearboxnya masih berputar normal. Kemudian ini tadi, nanti kita coba apakah airnya bocor atau tidak. Nah, pengeringnya sudah jelas dia rusak, harus diganti. Nanti kita buat, kita di sini kita pasang video ini, ikuti terus video ini sampai mesin cucinya ini benar-benar jadi 100%. Nah, kita coba putar dulu di sini. Ngeringnya ini, ngering ini kalau diputar dia kesat. Nah, tidak bisa diputar. Nah, di sini jangan lupa kita harus perhatikan celah yang ada di dalam mesin cuci ini. Biasanya sering masuk pakaian dan menyebabkan tersangkut. Di sini kalau saya lihat, nah, itu ada pakaian. Situ banyak kali sampahnya dan pakaian pun banyak, membuat dia tersangkut. Ini tidak nampak video kameranya. Itu banyak pakaian, jadi dia buat sangkut. Oke, jadi ini kita harus buka dulu semua mesin cucinya. Kita buka dulu ini. Ini bautnya ada dua. Oh, kepalanya nggak usah kita buka dulu. Jadi yang harus kita buka ini bodi keliling ini kita buka. Ini ada baut, ini baut, ini juga ada baut. Nah, sebelumnya kita buka dulu as penghubung antara pengering dan as pengering dan tabung pengering di atas. Ini harus kita buka dulu. Di sini kita harus lihat pakai menggunakan kunci berapa dia. Nah, ini sudah berkarat. Oh, itu menggunakan kunci 10 ya. Kita buka di atasnya saja dulu, jangan di bawah. Baut yang atas saja dulu kita buka. Oke, saya cut dulu video ini karena untuk membuka sudah ada di video sebelumnya. Nanti saya perlihatkan kalau sudah terbuka. Jadi kita menggunakan kunci P. Kita menggunakan kunci T ya. Kunci T ini kita gunakan. Oke, ini sudah terbuka pakai kunci 8. Ini sudah saya buka bagian atas. Nah, bisa dilihat tuh atas sudah terbuka. Nah, sekarang
kita tinggal membuka bautnya ini, dan ini jangan lupa dibuka beltingnya. Belting ini kita buka dulu. Oke, lalu kita buka dulu bautnya semua. Oke, jadi di sini tadi saya bisa informasikan tadi sebelum kita putus, kita bisa juga tes dulu dinamo penggilingnya ini dengan cara membuka beltingnya. Tadi saya lupa dibuka beltingnya, terus dihidupin mesinnya. Kalau berputar mesinnya berarti bagus, normal, berarti sangkutnya di sini di gerbok atau di kapasitor, nggak kuat dia nekannya. Jadi ini sudah saya putus, jadi saya ngecek pakai tang ampere saja. Nah, ini baut akan saya buka semua. Oke, nah jadi saya akan coba dulu. Ini tadi kabelnya saya sambung lagi, saya masih penasaran mesinnya ini masih berfungsi normal atau tidak. Nah, sekarang ini saya colokin. Pemirsa, jadi tadi saya colokin ternyata membalik lampunya, karena di sini kemarin mesin cucinya ini baru disiap dicuci. Di sini masih banyak genangan air, jadi dia mengakibatkan korslet balik. Jadi ini saya buka dulu semua, saya bongkar karena kabelnya terendam air. Nah, ini kapasitornya semua terendam air nih, makanya dia membalik. Kita harus kalau bisa kita keringkan dulu. Mana yang tadi kan kabel yang dari dinamo motor pengering ini kan tidak digunakan, jadi kan ada arus kosong tadi di sini, mungkin terkena air ya, makanya dia balik. Nah, ini yang penting ini. Nah, ini kan kabel dari arus langsung nih. Nah, ini yang dua ini, putih sama hitam ini kan langsung colok Anda. Jadi kalau ada yang kena air korslet, dia akan membalik. Oke, saya balikin dulu MCB nya, lalu kita colokin lagi. Ini saya cokkan, udah saya perbaiki kabelnya. Oke, saya tes dulu ini mesinnya. Nah, dia hanya berdengung saja tapi tidak berputar. Apakah dia sangkut? Nanti kita coba ganti lagi kapasitornya, apakah kapasitornya. Nah, ini kalau dipancing dia berputar, dipancing lagi dia udah putar. Nah, tapi berputarnya itu satu arah, dia satu arah berputarnya, tidak membalik. Nah, dia tidak membalik tapi satu arah. Kita perbaiki. Di sini bisa disebabkan timer juga bisa dia tidak membalik, putar terus ke arah kiri tapi tidak membalik ke kanan putarannya. Jadi kalau masalah seperti ini biasanya pada timer ini. Jadi kita coba ganti timernya. Kalau ini timernya bagus, kalau ini dia tidak diputar, dia tidak membalik seperti ini lama-lama ke off. Dia kalau udah di nomor misalnya 6, di 6 aja dia. Oke, jadi ini kita udah tahu bahwa mesinnya berputar, masih bagus. Ini saya bongkar dulu. Jadi perhatikan, bautnya sudah saya buka semua. Ini bautnya udah saya buka.
Ya, oke, ini sekarang kalau dia bekar seperti ini sangat sulit untuk dicabut. Jadi kita coba sekali lagi nyabutnya. Ini bisa dikasih minyak. Di sini bisa dikasih minyak makan. Terus diputar-putar dari atas. Lalu dicabut. Oke, saya buka habis dulu ini. Ini pencucinya. Nah, ini saya coba cabut tapi terlalu. Nah, ini udah mau buka tapi masih sangkut dia di as pengeringnya ini. Masih sangkut di as pengeringnya. Jadi ini seperti ini bisa dilihat. Nah, itu as pengeringnya. Jadi saya kalau seperti ini saya kasih minyak. Waduh. Nah, ini ya. Ini saya kasih minyak makan di tangan, terus saya olesin seperti ini. Lihat ya. Saya coba dari sini. Oke, seperti ini. Ini dikelilingi minyak. Kalau lebih bagus minyak yang oli semprot untuk rantai, untuk baut yang bekarat, WD. Nah, disemprot saja. Saya tidak ada WD atau yang model semprot itu, jadi saya minyak makan secara manual saja. Ini diolesin saja kelilingnya. Ya. Kemudian coba lagi diputar dari atasnya ini. Ini sangat ketat sekali, tidak bergerak dia, kalau diputar pun tidak bergerak. Oke, nanti perhatikan saja, udah selesai dia. Saya buka dulu pemirsa. Jadi ini sudah lengket dan sangat sulit sekali untuk membukanya. Nah, jadi saya menggunakan alternatif lain. Jadi saya buka dari bawah sini tadi. Jika kita sudah terpaksa seperti itu, kita bisa buka dari bawah ini. Ini dia cuman seperti klep saja, maka dia akan terbuka seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita akan mengakalin atau mencari cara lah bagaimana supaya ini bisa terbuka ini. Nah, sekarang kita akan melepaskan ini. Nah, mungkin sobat semua bisa tahulah caranya. Ini bisa diputar-putar sampai dia terlepas ini. Ini dikasih minyak, bekarat sekali, ini sudah lengket. Oke, nanti saya ini akan coba akalin dulu agar bisa terbuka. Nanti saya akan beritahukan kalau dia sudah terbuka, karena kalau saya videokan ini sangat terlalu panjang. Oke pemirsa, nah di sini saya berhasil membuka mesinnya ini dengan tabung pengeringnya. Jadi tadi saya menggunakan pemanas. Jadi caranya tadi ini masih panas. Ini silnya ini masih panas. Ini ada plastiknya, ini terbakar seperti ini tadi. Kemudian ini tadi terhubung ke sini seperti ini, masih panas sekali. Jadi tadi seperti ini dia. Kemudian ini ada penghubung ke dinamo pengeringnya. Nah, ini terhubung seperti ini. Jadi sambil dipanasin, ini sambil ditarik, diputar. Kalau bisa ada juga satu orang penahan di depan untuk menahan tabung pengering dari dalam sambil dipanasin. Tapi memanasin jangan sampai bodinya nyonyot, jangan sampai ada yang bocor, terbakar. Nah, setelah dipanasin dengan api diatur ketajamannya, nah dia berhasil dibuka. Nah, ini masih panas ini poli pengeringnya masih panas. Nah, sekarang kita bisa mengganti dinamo pengeringnya. Kemudian kaki ini bisa kita buka. Ini ada baut, ada 3 ini.
seperti di video saya sebelumnya sudah ada mengganti pengering. Nanti dipasangkan lagi polinya. Oke, kita lanjut lagi video ini. Saya akan ganti pengeringnya dulu dan pasang kembali bodinya sampai mesin cuci ini menjadi 100%. Kira-kira seperti ini saya contohkan satu saja. Kemudian ini kita pasangkan kembali untuk memasang mesin pengeringnya lagi nanti. Nah, tinggal seperti itu saja. Oke, ikuti terus video saya ini. Oke pemirsa, ini mesin cucinya saya berdirikan kembali. Kemudian ini timernya saya buka. Nanti pada saat memasangnya nanti saya videokan. Ini sudah saya buka kembali dan ini pengeringnya masih bagus. Ini timer pencucinya. Nah, karena ini sudah tidak menggunakan baut, jadi di sini tadi dia hanya terlihat seperti ini, tinggal dibuka aja kan udah nggak ada bautnya. Kemudian ini udah dol, jadi walaupun dikasih knop seperti ini, knop, dia tetap tidak bisa berputar. Tapi kalau kita lihat di sini masih bisa. Ini untuk pembuang air ya, pembuang airnya. Nah, kemudian ini karetnya tadi pun udah saya buka ini. Nah, ini tadi pemasangannya seperti ini. Ada baut 4. Tadi cuma tinggal 2, ini saya buka. Kemudian isinya, inilah dia isinya. Ini untuk pembuangan air. Jadi kalau ini nggak diganti, airnya keluar terus. Ini bakal kita ganti nanti. Oke, saksikan terus video ini sampai benar-benar mesin cucinya jadi. Nah, ini tadi saya baru isi air, kemudian dia bocor, banjir karena karetnya sudah putus seperti itu. Bisa, jadi di sini saya sudah ganti timernya yang baru, ini yang lama. Ini sudah saya ganti yang baru. Nanti kita lihat dimana perubahannya, hasilnya nanti. Ini soketnya tinggal dimasukin saja pada saat membuka pertama, diikutin saja. Nah, ini pembuang airnya. Ini tadi kan pembuang airnya sudah saya beli knopnya. Nah, ini knopnya tadi sudah tidak bisa diputar, jadi ini saya kasih lem setan aja, atau lem yang biasa untuk melem plastik itu. Kalau di sini biasa disebut ini lem seperti ini agar dia merekat. Kami biasa disebut lem setan. Nah, jadi ini udah bisa diputar. Nah, udah bisa mutar ya. Ini udah normal. Terbalik. Oke, sekarang pembuang airnya ini saya akan coba pasang lagi. Nah, ini pembuang airnya tadi, karet pembuang airnya yang ini yang lepas, ini yang baru udah saya beli. Jadi belinya ini bisa di toko elektronik terdekat aja ya, di kota kita masing-masing. Nah, masangnya seperti ini dia, tinggal dimasukin saja ini. Kalau bisa yang kecil ini masuk dia ke ujungnya, ini masuk dia ke dalam tertanam. Kalau agak sulit nanti kita bisa kasih minyak, kita olesin minyak aja ini. Nah, seperti ini. Dan di dalam karetnya pun kita bisa berikan minyak seperti ini. Oke, jadi kita tekan saja. Oke, nah ini sudah ditekan, udah masuk. Ini banyak sampah, ini kotoran masih banyak, nanti bisa terbuang sendiri. Oke, nanti kita tinggal masukin pernya seperti ini pernya. Nah, oke, kita masukin kembali, kita tutup kembali seperti ini. Jadi video ini saya buat lengkap ya, semua jenis, hampir 80% kerusakan di sini dalam mesin cuci ini ada di sini semua. Ada mulai timer, karet pembuang air, mesin pengering. Nanti tabung pengeringnya pun itu macet, nanti kita perbaiki, itu belum bisa tuh tabung pengeringnya. Tabung pengeringnya masih macet. Nah, kira-kira seperti ini. Kita press
Ini menggunakan baut ya, kita press. Nah, kalau dia ini biasa ini arah atasnya seperti ini dia. Ini bagian atasnya, bisa lah. Oke, nah seperti ini dia. Kita tinggal pasang bautnya. Kalau dia sudah ngepres semua, ini ada soketnya ya, udah ngepres semua, kita tinggal pasang bautnya. Sebenarnya baut ini ada 4, jadi saya pasang 2 ini karena bawaannya memang sudah 2 dia. Oke, nah ini kita lihat di sini. Nah ini kan ada tali, ini tali pembuang air ini ke bawah, kita ke bawah kan sampai ini dia tarik. Nah ini tarik pembuang airnya, tali pembuang airnya ini kita tarik. Nah posisinya seperti ini. Nah ini dia dicantolkan untuk pembuang airnya, tapi ini sementara, nanti kita buka lagi karena dinamo pengeringnya belum dipasang. Kita coba ngetes saja. Ini kita hanya dia tidak bisa narik ya, nggak kuat lemnya. Oke, nanti kita pokoknya ini mengganti pembuang airnya seperti ini sudah. Nah, sekarang kita akan memasang dinamo pengeringnya dulu. Oke pemirsa, ini dinamo pengeringnya akan saya pasang. Nah di sini dinamo pengering ini ada label, Nah di sini ada diagram cara pemasangannya. Jadi kabel ini kan ada 3 nih, hijau, merah, sama biru. Nah ini ada labelnya di sini, ada red, green, sama blue. Jadi yang blue ini adalah kabel ke arus, red sama green, merah dengan hijau ini red dan green ini untuk kapasitor. Jadi seperti itu. Kalau bingung menentukan mana ke kapasitor, mana yang ke arus listrik. Jadi ini kita pasang kembali seperti biasa. Oke, setelah dipasang bautnya, ini jangan lupa pulinya dipasang tadi yang putihnya ini harus dipasang juga. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan ke mesin dinamonya. Ini ada lekuan ini arahnya harus ke arah lubang bautnya ini. Jadi seperti ini dia. Nah ini harus masuk dia ya. Nah seperti ini, nanti dikasih baut. Ini belum pas nih, jadi kita jangan dipasang dulu bautnya sampai kita pasang dulu pengeringnya. Jadi kita bisa tahu. Di sini saya tidak menggunakan rem ya, tidak menggunakan kain rem, saya langsung pasang polinya. Kalau pakai rem itu remnya dulu dipasang baru polinya. Nah di sini kita jangan pasang dulu. Saya akan buka dulu tabung pengeringnya tadi, banyak pakaian di dalam. Oke, jadi ini hanya pemasangan sementara, belum diberi baut. Oke, nah, bisa dilihat pemasangan sementara, belum diberi baut. Saya mau buka ini mau buka karena ini banyak sampah di dalam, itu ada pakaian banyak. Saya buka ini bukanya ini bautnya ada 1 nih, ada 2 nih kiri kanan. Kemudian di sini ada 1 nih baut, ya.
lalu di sebelah kiri ini 2. Jadi setiap merek, beda merek mesin cuci beda posisi bautnya, tapi biasanya untuk membuka kepala ini biasanya sama semua posisinya, kiri 2, kanan 2. Terus di dalam ini pun ada dia. Nah, di dalam ini ada juga dia satu di dalam kepala tombol timernya. Nah ini kalau nggak salah ini, kita coba aja dulu. Oke, saya buka dulu. Sorry, di sini ada 2 lagi bautnya di belakang ini. Kita buka. Jadi saya buat di sini saja. Ini bisa ditarik. Berarti kan saya buka dulu ininya, kepalanya. Nah, jadi tadi ini kan bautnya belum kita pasang, jadi ini bisa kita tarik. Nah, di sini kita bisa lihat nih, banyak sampah nih, sampah yang nggak wajar nih. Oh, ini kita buang. Wah, ini sampahnya memalukan sekali. Oke, jadi caranya seperti ini ya. Seperti ini caranya. Kita buang dulu. Celana dalam sama. Biasa dia pakaian-pakaian dalam dan apa dia yang tipis-tipis, dia bisa keluar dari pengering sewaktu kita mengeringkan. Nah ini kita pasang lagi. Oke, saya pasang dulu. Oke pemirsa, ini sudah saya pasang semua. Nah sekarang saya akan memasang ini ya, memasang baut yang dari dinamo pengering, mesin pengering ke as yang tabung pengering yang di dalam, di atas. Nah ini perhatikan dalam penyambungan ini kan ada lekuknya ini, dia harus sama. Nah itu kan masih lekuknya itu belum ke dalam, dia ada lekuknya itu belum ke dalam. Ini dia harus tenggelam ini sama. Jadi makanya tadi kita membautnya pada saat seperti ini bisa dinaikkan, yang atas bisa ditekan dari dalam. Ini kita bisa tekan. Kemudian yang ini kita perhatikan lagi lekuknya. Nah itu sudah mulai. Jadi berarti ini kita tinggal ini kita naikkan sedikit ya. Nah jadi seperti itulah cara menyambungnya ya. Ada trik-triknya, ada hal-hal kecil yang harus diperhatikan. Oke, saya pasang dulu. Oke pemirsa, jadi mesin cuci ini sudah saya pasang bautnya semua, tinggal kepala ini aja yang belum. Nah sekarang kita akan coba ini ya, ini karetnya pun sudah saya pasang. Kita akan lihat kabelnya ini, kita akan coba tes. Ini tadi dinamo pengeringnya baru ya, baru ini nanti kita pasang. Nah ini sekarang kita coba dulu mesin penggilingnya dulu, kita standby kan, apa dia diganti timernya dia sudah normal atau belum. Nah tadi ini sempat saya putus, jadi saya coba tes ini kabel, perhatikan ya, ini kabel dari mesin penggiling
Nah, ini yang merah dan biru ini ke kapasitor. Jadi inilah dia. Nah, di sini kan ada, di kapasitornya kan ada tulisan 10 mikrofarad ini untuk red merah-merah untuk ke penggiling, sedangkan 4 mikrofarad ini dia yellow sama white, kuning dan putih. Jadi ini red ini kita coba penggilingnya. Ini nanti pengeringnya nih, yang red, yang yellow dan kuning dan putih ini nanti untuk pengeringnya. Ini sekarang kita coba ini dia ya. Nah, ini ada 3 sambungan, satu untuk timer ke atas. Nah, ini juga yang ke kapasitor ini kan, ini kapasitor nih sudah berbelit jadi sulit. Perhatikan, nanti bisa di slow kalau mau lihat ya. Ini kapasitor tadi nih. Nah, ini ya, ini ke mesin nih dari kapasitor tadi nih. Nah, sekarang kita coba hidupin. Kalau misal tidak ada reaksi sama sekali, maka kapasitornya rusak, kita coba ganti. Nah, oke. Nah, ini saya hidupin. Jadi tolong dijaga safety-nya, jadi harus ini tolong dilihat kalau kita sudah selesai. Jangan lupa dicabut ya, jangan lupa dicabut. Oke, ini saya colokin, saya hidupin. Nah, dia tidak berputar, hanya mendengung saja. Coba saya bantu pakai tangan. Nah, dia baru mutar. Nah, baru mutar dia pakai tangan. Berarti ini kapasitornya. Kita coba ganti kapasitor ya, mutar lagi kan. Ini video tidak saya potong, ini saya cabut dulu. Nah, saya akan coba pakai kapasitor. Nah, ini kalau bisa, ini kapasitor ini jangan langsung dipegang karena ini masih menyimpan arus. Kemungkinan dia pasti ada, kita akan kesetrum, tapi tidak besar arusnya. Saya coba kapasitor yang lain, ini juga 10 mikrofarad. Oke, saya ini kan dari kapasitor tadi, jadi cara nyambungnya gini aja, dia diputus saja dari kapasitor, jangan diganggu kabel yang di terminal itu, jangan dibuka-buka lagi, langsung saja. Nah, ini bebas ya, dia tidak ada urutan warna, ini harus ke sini. Oke, jadi ini kita tinggal sambungkan saja ya. Ini tadi ini tidak dipakai lagi ya, jadi yang ini kita pakai kapasitor yang 10 mikrofarad juga, tapi yang normal, yang bagus. Oke, nah kita coba colokin. Ini posisi masih nyala ya, masih hidup. Kita coba colokin. Nah, dia mutar tuh tanpa dibantu pakai tangan, mutar ya. Nah, tapi kita tidak tahu kekuatannya. Biasanya untuk mesin cuci yang ingin putaran kencang, untuk mengetahui kekuatannya itu kita coba tahan pada saat berhenti. Kalau dia ditahan seperti ini, dia bisa ditahan sekuat tenaga. Jadi dia dicoba kita tahan. Nah, dia keras. Kita coba tahan. Nah, masih bisa ditahan, tapi ya tidak terlalu anjlok. Tahannya langsung berhenti tidak, tapi harus pakai tenaga juga. Nah, ini sebenarnya udah bisa dipakai standar, cuman untuk lebih bagusnya lagi, supaya dia tidak bisa ditahan dan kencang, itu pakai 12 mikrofarad saja untuk penggiling. Ini kan 10 mikrofarad, pakai 12 saja. Oke, ini saya cabut dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal pengeringnya. Kita coba pengeringnya. Ini tadi sudah kita coba kapasitornya. Sekarang pengeringnya ini nyambungkannya kembali bagaimana? Tadi kan di video sebelumnya kan sudah ada labelnya tadi, yang biru ini untuk arus listrik. Jadi kita carilah yang dia
bekas potongan ke arus listriknya. Nah ini dia, ini kan kita bisa lihat nih, ini ada bekas potongan. Jadi biru ini sambung sini dia, kemudian yang dua ini adalah ke kapasitor. Nah kita sambung dulu ya, ini bisa kita buka. Nah ini udah saya sambung ini. Jadi ini dari ini adalah motor penggiling, ini arus listriknya, kemudian ini pengering. Jadi yang dua ini tadi ke kapasitor, yang tadi kapasitor bawaannya putih dan kuning. Kita coba sambung dulu yang putih ya, ini putih dan kuning, ini tersambung. Ini satu, ini ada yang terhubung ke timer. Kemudian ini kita coba sambungkan dulu satu. Nah apakah kapasitornya masih bisa digunakan atau hanya penggiling aja yang rusak. Nah ini yang kuning tadi, ini disambung di kambam 3 agar terhubung ke timer. Saya buka dulu ya. Nah ini belum saya lakban karena di sini saya belum memastikan kapasitornya masih bagus atau tidak. Kapasitor yang pengering ini tadi pastikan jangan terhubung ya. Ini saya coba seperti ini, sebelum saya lakban nanti saya akan tampilkan, videokan hasil yang sebenarnya yang sudah siap lakban. Nah ini tadi kan dia untuk ke ini pengeringnya, kabel pengering ini ke atas ke timer. Kemudian ini yang putih kabel kapasitor ke pengering juga yang satu lagi. Udah, kita coba saya colokin ya. Colokin, ini saya matiin dulu. Nah ini saya colokin, kita hidupin di sini pengeringnya. Nah ternyata kapasitor untuk pengeringnya ini bagus dan bisa digunakan. Nah ini coba lihat tutupnya ini, apakah dia masih berfungsi. Oh dia masih berfungsi, fungsinya normal ya. Tutupnya kalau dibuka saklarnya masih main tuh, ada saklar tutup pengeringnya. Jadi di sini kapasitor pengeringnya masih bagus nih. Jadi kita lakban. Oke saya matiin dulu. Jadi intinya ini kapasitor diganti yang 12. Ini kapasitor tetap dipakai, tapi yang kabel merah ini ditutup saja, dilakban, ditutup atau dipotong, dilakban, ditutup. Walaupun dia tidak ada arus. Kemudian ini kita bisa pakai 12. Oke. Nah jadi mengetesnya seperti itu. Ini kita rapikan saja yang sudah pasti-pasti, kita rapikan. Oke, saya bisa. Nah ini sudah saya rapikan, kabelnya harus terbungkus rapi, jangan sampai dia sangkut ke dinamo, dan kalau bisa diikat lagi. Nah setelah semua sudah kita perbaiki, dinamonya sudah bagus, pengeringnya sudah bagus, sekarang kita harus lihat kebocorannya. Jadi di sini kita harus lihat kebocoran. Setelah kita ganti karetnya, kita isi air. Nah sekarang kita akan isi air dulu ya. Ini masih kosong, saya akan isi air dulu. Oke pemirsa, nah jadi sekarang ini saya sudah isi airnya. Nah ini dalam kondisi diisi air dan hidup. Nah sekarang kita lihat kebocorannya di mesinnya, apakah ada bocor. Ini harus kita perhatikan. Nah, dari mulai
pergerakan itu. Kalau biasanya kalau bocor dia ada airnya menetes. Ternyata bersih. Kemudian ini, nah sekarang kondisi pencucinya aman, jadi pencucinya ini aman, tidak ada bocor. Pencucinya sudah aman, tidak ada kebocoran. Nah, oke, matikan. Nah sekarang kita coba pengeringnya. Apakah ada kebocoran atau tidak. Nah saya masukkan dulu pakaian basah ke dalam pengering ini. Oke, ini saya masukkan dulu. Oke, saya ambil dulu pakaiannya. Oke pemirsa, ini sudah saya masukkan pakaian basah. Ini pakaian basah. Nah itu masih ada airnya. Saya tidak ambil dari sini karena dari sini airnya masih kotor. Nah sekarang setelah kita masukkan pakaian basahnya, kita akan putar pengeringnya. Nah saat kita putar, kita lihat di ada mesinnya. Nah ini pergerakannya lambat. Ini bukan dinamonya, bukan mesinnya yang bermasalah, tapi kurang rata. Ini posisi pakaiannya ini tidak seimbang, tidak rata, jadi dia tidak, putarannya tidak kencang. Kita coba lagi. Ini masih lambat. Oke, jadi kalau dia tetap lambat juga seperti ini, kita bisa ganti kapasitor saja. Kapasitor pengeringnya kita ganti menjadi 5 atau 6, karena ini kapasitor masih bawaannya. Ini masih tetap lambat ya, tapi sedangkan kalau dia kosong dia kencang. Oke, saya ganti dulu kapasitornya. Oke pemirsa, ini sudah saya ganti kapasitornya. Nah itu airnya keluar. Kita lihat di sini di bawah. Yang penting dilihat tuh adalah di bawah silnya itu bocor atau tidak. Oh itu bocor, ibu putar itu silnya. Nah itu sil putar. Jadi bocor ini silnya itu putar ya. Ini dia sudah. Kan pegang nak kontak. Oke, ini berarti pengeringnya bocor. Jadi kita harus ganti silnya. Untuk mengganti silnya itu udah ada di video sebelumnya. Oke pemirsa, sampai sini dulu video perbaikan mesin cuci yang saya buat ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang minta maaf, dan semoga sampai jumpa di video selanjutnya.